wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Alimuddin Saban Miru MPD selaku dosen pada mata kuliah perkembangan peserta didik. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai development TOS. Adapun poin-poin dari pembahasan materi yang akan saya paparkan yaitu pengertian, sumber tugas perkembangan, periode perkembangan, tugas perkembangan, dan alasan pendidik mempelajari tugas perkembangan. Jadi, apa itu development TOS? Yaitu tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan individu. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas tersebut menyebabkan individu bahagia dan berhasil dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Sedangkan kegagalan menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas-tugas selanjutnya. Sumber tugas perkembangan yang pertama ada harapan masyarakat, kedua kematangan fisik dan mental, dan ketiga nilai-nilai dan cita-cita individu. Adapun periode dari perkembangan, yaitu ada masa pranatal, yaitu konsepsi sampai lahirnya. Yang kedua ada masa neotanus, yaitu lahir sampai akhir minggu kedua. Yang ketiga ada masa bayi, yaitu akhir minggu kedua sampai usia 2 tahun. Yang keempat ada masa kanak-kanak awal, kisaran usianya yaitu 2 tahun sampai 6 tahun. Yang kelima ada masa kanak akhir, yaitu 6 tahun sampai 12 tahun. Masa pubertas atau praremaja, yaitu 10 atau 12 hingga 13 sampai 14 tahun. Adapun masa remaja awal, yaitu 13 sampai 14 tahun hingga 17 tahun. Masa remaja akhir yaitu 17 hingga 21 tahun. Masa dewasa awal yaitu 21 hingga 40 tahun. Masa setengah baya yaitu 40 sampai 60 tahun, serta masa tua yaitu 60 tahun sampai dengan meninggal dunia. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan. Ada tugas perkembangan pada anak. Yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik. Yang kedua, membina hidup sehat. Ketiga, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Keempat, belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Yang kelima, belajar menulis dan berhitung agar mampu berpartisipasi dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memperoleh sejumlah konsep yang diperlukan untuk berpikir efektif. Pada remaja, tugas perkembangannya yaitu mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebayanya. Yang kedua, mencapai peran sosial pria dan wanita. Yang ketiga, menerima keadaan fisiknya dan menggunakan tubuhnya secara efektif. Yang selanjutnya, mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Kelima, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa di sekitarnya. Selanjutnya, mempersiapkan karir ekonomi, mempersiapkan pernikahan dan keluarga, dan memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai pegangan untuk berperilaku. Jadi apa alasan guru mempelajari tugas perkembangan? Yang pertama, sebagai alat ukur dalam memberikan strategi pembelajaran. Yang kedua, melalui observasi dapat dideteksi dini penyimpangan atau detasi tumbuh kembang anak. Dan mengetahui perkembangan anak baik ataupun secara fisik, psikologis, sosial maupun intelektual. Saya rasa cukup itu saja yang saya dapat sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.